semua. Di sini ada yang suka gado-gado nggak? Siapa aja? Aku suka banget gado-gado. Nih, kita lihat ya, aku di sini hari ini bawa gado-gado. Ada yang tahu nggak sih gado-gado itu isinya apa aja? Ada yang bisa sebutin bareng aku? Sambil aku buka. Nih, biasanya yang pasti ada sayur-sayuran ya. Kalau sayur-sayuran biasanya ada toge, bayam, kol, kentang, terus ada lauknya. Lauknya ada apa aja nih? Ada, di sini ada kentang. Oh, enggak, kentang bukan lauknya ya. Terus ada tahu, biasanya ada tempe goreng tapi hari ini nggak ada. Dan semuanya ini dipadu dengan, apa ini semuanya teman-teman yang bisa lihat? Saus kacang yang sangat-sangat enak dan sendirinya pun juga campuran. Makasih semuanya. Nah, secara etimologis, gado-gado ini tuh sebenarnya dalam bahasa Indonesia artinya campur-campur. Asalnya juga campur-campur. Ada yang bilang gado-gado ini datang dari Betawi dan juga Jawa Barat. Tapi ada juga yang bilang datang dari wilayah Indonesia lainnya. Ini kayaknya enak banget, aku cobain dikit kali ya. Seger banget. Ada asinnya, manis juga, ada pedas dikit ya tadi. Tapi intinya gado-gado itu adalah campuran. Gado-gado itu adalah campuran dari, maaf ini clicker saya tidak dari awal, maaf. Gado-gado itu adalah dasarnya bercampuran. Selalu berbeda, penuh warna, dan kaya akan rasa. Aku pengen tanya deh, di sini ada nggak yang pernah melalui fase kehidupan di mana tiba-tiba kehilangan kegemaran kalian, kehilangan rasa suka atas semua hal yang tadinya adalah favorit kalian? Pernah ada yang ngerasain nggak? Nah, dulu ini aku tuh cinta banget sama gado-gado. Ini tuh makanan favorit aku, nggak cuman itu, sushi juga, teh tarik, matcha. Aku cinta banget sama The Princess and the Frog. Ini catatan aku pas masih SD. Aku cinta banget sama buku The Land of Stories. Nggak cuman itu, di kamarku itu banyak banget kutipan-kutipan yang aku asosiasikan dengan diriku. Pokoknya kalau aku lihat ini nih gue banget nih. Aku pengen catet, aku pengen miliki. Aku mengasosiasikan semua hal yang aku gemari dengan identitas diri. Identitas aku. Dan menurut aku kayaknya itu langkah untuk menyayangi diri. Karena tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Sampai suatu hari aku merasakan yang namanya putus cinta. Siapa di sini yang pernah putus cinta? Atau baru-baru ini mungkin putus cinta? Aku merasakan banget dan rasanya begitu sulit. Semua yang tadinya rasanya itu aku banget, tiba-tiba hilang, kebalik. Film favorit, lagu favorit, bahkan makanan favorit aku gado-gado tuh rasanya jadi asing di mulut aku. Dan gak cuman itu, rasanya seperti ada serangga yang berkulit di badan aku tuh pokoknya aduh gak enak banget. Muka aku, badan aku jadi gak sayang lagi sama diri aku sendiri. Gak bisa seperti ini lagi. Dan dari situ aku baru menyadari bahwa aku mengalami yang namanya krisis identitas di umur 17 tahun karena putus cinta. Karena itu aku mencoba melakukan banyak hal untuk bisa menyayangi diri aku lagi, untuk bisa sayang, untuk bisa nyaman, untuk bisa aman dengan diriku lagi. Dan salah satu caranya adalah mencoba eksplor dan berkelana di dunia media sosial. Dan ini buat aku bahagia banget. Aku mulai berkampanye, salah satunya ada Raise a Rose, berkain bersama, hashtag Brave to be Bear, dan hashtag Your Story is Heard Community Organization. Pencapaian-pencapaianku banyak membuat aku merasa lumayan sembuh lah
dari krisis identitasku. Aku berbagi sembari aku belajar. Namun hidup sebagai semestinya kembali lagi memberi aku kegelapan di tahun 2022. Aku jadi hiatus dari Instagram, dari media sosial, dan dari kampanye-kampanye atau proyekku. Dan aku mulai bertanya, kan karya-karyaku masih hidup ya? Kok aku bisa merasakan sebaliknya? Masa dimana lagi naik-naiknya nih orang ngikutin hashtag berkain bersama di Instagram, di TikTok, di FYP, kok aku malah makin merasa kecil, dan stagnan. Tapi akhirnya aku mencoba untuk tetap berbagi, memperlakukan akunku sebagai diariku, diari digitalku. Tapi ternyata lumayan sulit ya. Setelah hilang lama dari media sosial, tidak mudah untuk menghilangkan respon yang sangat sepi. Akhirnya, aku mencoba berguru ke orang-orang yang menurut aku ya lumayan expert lah ya dengan sosial media. Dan beberapa orang itu mengatakan satu frase yang sangat melekat di kepalaku. Frase tersebut adalah, akun lo itu kayak gado-gado. Gimana orang bisa suka, gimana brand bisa nyantol kalau misalnya kamu akunnya kayak gado-gado. Aku jadi kepikiran, emang iya ya? Aku selama ini kalau misalnya berkarya itu emang cuman untuk mengekspresi dan mengobati diri, jadi aku nggak terlalu tahu gimana caranya merencanakan untuk mendapatkan audiens, apalagi merencanakan untuk membuat personal branding yang works. Personal branding. Cara seseorang membangun citra dan identitas diri di mata publik. Menurutku ini konsep yang menarik dan mencakup keunikan, kualitas, keterampilan, dan konsistensi seseorang dengan tujuan untuk sedikit menjadi berbeda dari orang lain supaya dapat lebih dihargai secara dunia sosial dan juga ranah profesional. Dampak positifnya banyak banget, of course. Networking, peluang karir, bersaing, stand out. Banyak banget tentunya. Aku jadi inget, banyak banget teman-teman aku yang mengatakan, Kal, Instagram gue itu udah kayak CV personal gue. Jadi kalau nggak ada Instagram, gue kayaknya nggak eksis deh. Ada juga yang bilang, LinkedIn gue itu hidup gue. Kalau nggak ada LinkedIn, gue nggak makan. Ada yang relate nggak? Ada juga yang bilang, TikTok aku tuh aku banget loh, Kal. Dan ini tuh benar ya ternyata. Aku membaca suatu riset yang dilakukan oleh Vogue Business, di mana dia melakukan survei terhadap 101 orang di dunia profesional industri mode. Dan ternyata 92,1% percaya bahwa profil media sosial mereka memiliki dampak pada karir mereka. Dan ini bikin aku sangat tertarik untuk memiliki personal branding. Seru juga kali ya, apa ya personal branding gue? Aku akhirnya mendapatkan beberapa undangan untuk menjadi narasumber di berbagai tempat dan juga seminar dan serupanya. Kakak, title kakak ditulis nantinya tuh sebenarnya sebagai apa ya kak? Gimana sorry? Jadi iya kak, title yang kita tulis di bawah nama kakak dan dipublikasikan. Title ya, oke, berarti title nama aku ya, misalnya Iya. Kala siapa gitu. Iya. Yang kayak di TEDx ini ya, Kala. Yap. Oke. Nantinya kakak mau jadi sebagai apa kak? Oh iya, oke. Sebentar, waduh, aku jarang banget mikirin personal branding, biasanya cuma memasarkan karya-karya aku aja. Jadi sebentar, content creator bisa nggak? Karena aku udah content creating pas aku umur 17 tahun, krisis identitas, jadi mungkin bisa itu. Tapi kalau misalnya aku tulis content creator,
Orang kayaknya nggak tahu deh kalau misalnya aku dari SD itu udah mulai berkelana di seni teater. Seniman, soalnya aku suka teater. Tapi kayaknya terlalu berat ya seniman. Oke, tunggu sebentar. Oke, semua kampanye-kampanye aku itu bersifat sosial. Jadi kayaknya bisa deh kalau misalnya aku ngomong aktivis. Nah, aktif. Gue nggak ikut demo, nggak bisa. Bukan aktivis. Tunggu sebentar. Oke. Penari. Aku kemarin nari Kinang Kilaras. Seru banget. Tapi juga sempat hiatus dari nari sih karena operasi tulang punggung. Sad story guys, real. Tunggu, aku bisa nulis banyak. Aku biasanya kalau misalnya berkarya itu banyak tulisan. Aku mungkin bisa juga penulis. Aduh, kenapa nggak manusia aja sih? Gak bisa ya aku tulis skala manusia. Akhirnya krisis identitasku kembali. Tapi saat ini, aku tidak merasa sendiri. Karena based on riset yang aku lakukan, krisis identitas di era modern itu lebih sering terjadi dari yang kita pikirkan. Dan ternyata banyak banget yang merasakan. Ada artikel dari Seci, Cinta Kasih Seci, yang mengatakan bahwa matriks media sosial, likes, comments, followers telah menjadi tolak ukur nilai diri seseorang di era digital ini. Kok bisa? Pertama, sekarang kita ada di dunia di mana semuanya berkembang begitu cepat. Transformasi sosial itu fast pace banget. Jadi orang terpapar informasi itu terus. Mudah banget berkomparasi dan akhirnya susah banget untuk tidak merasa tertantang nilai budaya dan ideologinya. Di sini ada yang punya dump account? Boleh? Second account deh, kalau nggak punya dump account, ada yang punya second account? Ada. Kalau third account, ayo, ada yang punya third? Sama. Saking aku insecure-nya dengan personal branding aku yang begitu krisis, aku sempat ngechat teman-teman aku dan aku minggat dari akun utama aku. Dan itu dari digital. Dari yang tadinya aku merasa bisa mengobati diri dan mengekspresikan diri melalui platform digital, aku jadi malah merasa tertekan. 2 tahun aku merasakan seperti itu. Akhirnya aku bingung. Aku ini mengalami krisis identitas. Apa krisis identitas personal branding sih? Bedanya di mana? Dari semua dampak buruk yang tersirat saat menciptakan personal branding, ada satu yang sangat amat mengusikku, yaitu the fact that saat kita membangun personal branding, banyak orang yang jadi kehilangan keaslian. Ironisnya, dengan kita mau memilah-milih diri kita terus untuk demi menjadi autentik, kita malah mengikis keaslian dan diri kita yang sesungguhnya, yaitu manusia yang selalu berubah, manusia yang selalu berproses, manusia yang selalu kompleks dan manusia yang selalu berwarna. Aku adalah manusia yang selalu berubah, berproses, kompleks dan berwarna itu. Aku lumayan sering berbagi informasi mengenai diriku yang lumayan pribadi atau personal. Dari segi diagnosisku dengan kesehatan mentalku, journey aku untuk penyembuhan diri saat aku merasa insecure, aku tidak jarang mentah di media sosial. Tapi ternyata orang jadinya datang ke aku dan ngomong, kalau tuh 100% kayak gitu ya ternyata. Aku jadi mulai memikir gitu juga, sampai akhirnya aku nyadar dan ingat kembali bahwa sesering-seringnya dan seterbuka-terbukanya aku mengunggah di media sosial atau terbuka-terbukanya aku sebagai personal branding aku, mau setiap saat, setiap detik, setiap mata aku berkedip aku mengunggah. Dunia tidak akan pernah sepenuhnya mengetahui apa yang terjadi.
setiap lahapan dari 15 detik Instagram Story itu tidak mencakup semua ragam emosi asli dari manusia. Yang sebenarnya rasanya kalau dicoba ya, manusia penuh canda tawa, kebahagiaan, kesedihan, iri dengki, kebosanan, kesepian, amarah. Banyak sekali. Tapi itu semua sudah mulai hilang karena banyak orang yang terlalu fokus dengan kurasi. Kurasi, kurasi, dan kurasi. Selalu mengikis diri sampai lupa bahwa tidak seperti personal branding kita, satu-satu halnya yang konsisten mengenai manusia adalah kita akan selalu berubah. Dan itu normal. Oh, sebentar. Ini aku mau cobain sedikit dari call-nya. Penting ya buat ada di gado-gadonya call ini. Sama personal branding. Di era digital ini, kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak punya personal branding ya. Tapi terus intinya apa sih Kal yang maksudnya kamu pengen sampaikan tuh apa? Aku di sini untuk mengingatkan bahwa di tengah dunia ini yang selalu menjunjung tinggi personal branding, dan walaupun personal brandingmu dan citramu adalah bagian dari dirimu, kamu bukan personal brandingmu. Aku di sini ingin berdiri sebagai pengingat untuk berhenti membandingkan keseluruhan diri kita dengan hanya sisi terbaik orang lain yang kita lihat di media sosial atau yang ditampilkan oleh mereka. Aku pengen mengingatkan untuk tidak membandingkan warna, citra, rasa, asa, karsa, dan identitas dan kompleksitas kita dengan citra yang ditampilkan orang lain semata-mata. Tak kenal maka tak sayang, tapi jangan sampai kita tidak sayang sama apa yang tidak kita kenalkan ke dunia. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya kita bisa spend that much time untuk ngedit unggahan Instagram carousel feed, atau merasakan sakit di dahi kita karena kebanyakan screen time untuk nyari referensi di TikTok, atau merasakan capek karena tiada habisnya mengeluarkan usaha, waktu, dan uang untuk membuat LinkedIn yang begitu sempurna, aku harap kita semua selalu dapat menyisihkan waktu untuk merayakan menjadi manusia yang selalu bercampuran, selalu berbeda, selalu penuh warna, dan kaya akan rasa. Aku adalah Kala dan aku membangun citraku dengan basis sebagai orang yang memiliki aspirasi untuk menjadi pendongeng di medium sastra, seni, dan juga digital platform. Membahas topik seperti merayakan diri, merayakan hidup, merayakan kasih sayang, dan juga topik-topik seputar isu kemanusiaan, gender, kesehatan mental, dan lainnya. Tapi di balik itu semua, namaku adalah Kalisha Chantara Ramadhani. Aku adalah perempuan Jawa Betawi yang tidak tahu menau apapun. Aku tidak memiliki banyak pengetahuan ataupun pengalaman. Aku masih berkali-kali bertanya kenapa aku dipercaya untuk berdiri di sini dan berbagi. Aku ini aja ngomong pengen nangis, gak tahu kenapa. Tapi aku yakin dan aku tahu bahwa aku selalu di sini untuk belajar, bertumbuh, berkarya, dan berbagi. Terima kasih sudah mendengarkan ke pidato aku. Maaf, I'm a bit shaky, I'm very nervous as you could tell. Inti dan premis dari pidato ini
datang dari persepsi yang subjektif yang membantu aku. Dan untuk merayakan bersama, aku ingin mengundang audiens dan juga tim TEDx Universitas Brawijaya untuk naik ke panggung dan merasakan jadi campur-campur bersama gado-gado ini. Terima kasih semuanya. Datang sini. Ayo kita merayakan menjadi campur-campur bareng. Ada audiens yang mau? Sini kita bagi kali ya. Ini lontong enak banget sih guys. Ada yang mau, kita makan gado-gado. Nah, boleh. Aku nggak boleh keluar circle. Richard guys, Richard, no one? Oke. Ya udah, tim aja. Aku juga belum makan lontong ini, kayaknya enak banget. Provokasi. Terima kasih semuanya. Bagi kentangnya dong. Yes, I'm sorry.